Bab 67. Kayla membuka matanya pagi itu. Kai meraba ruang di sampingnya. Tak ada Gara di sana. Sepertinya, pria itu memang menyelinap pergi saat ia masih tidur. Sudahlah. Batin Kai berjalan ke kamar mandi. Kayla mengguyur tubuhnya di bawah shower. Menutup matanya. Sepasang kaki panjang yang kokoh mendekat. Perlahan tangannya terulur. Kayla merasakan adanya bayangan di belakangnya. Gadis itu menoleh. Ia terkejut. Seorang pria bertopeng mendekat hendak mencengkramnya. Di lokasi yang berbeda dan di waktu yang berbeda juga. Kenan melangkahkan kakinya mendekat. Matanya masih berfokus pada Katie yang tertawa dan sentuh-sentuh lengan orang yang berada di balik tiang. Mata Ken semakin menajam. Saat tangan Katie mulai akan menepuk tubuh orang itu lagi. Dengan cepat Ken menahannya. Mencengkram lengan Katie. Katie yang terkejut menoleh. Om suami, serunya girang. Bagaimana bisa tahu aku ada di sini? Ibukah yang bilang? Kenan tertawa sinis. Dia melirik pria berkuncir di balik tembok penyangga. Mereka ternyata sedang antre jajanan cilok. Kamu ngapain di sini? Ketus Ken. Beli cilok. Jawab Katie santai. Pergi. Pergi nggak pamit sama suami. Ken sengaja mengeraskan dan menekankan kata suami agar pria berkuncir itu mendengar dan sadar jika dia sudah bersama istri orang. Postur tubuh pria itu kecil, sedikit lebih besar dari tubuh Katie dengan rambut sebahu yang dikuncir asal. Mengenakan jaket dan celana jeans. Kenan melirik pria itu. Apa sih om? Katie kan udah pamit. Sama ibu juga. Katie cemberut. Ken mendelik pada istrinya itu. Pamit dari mana? Aku sedang tidur. Tunggu. Kenan melirik lagi pria berkuncir yang seolah tak peduli. Aku kenal jaket ini. Ken mencengkram kerah leher pria berkuncir itu. Dan membaliknya. Henry. Geramnya. Melihat Hani mengenakan jaket miliknya. Tidak hanya jaket. Tapi juga semua yang melekat padanya. Kecuali semfak mungkin ya. Henry hanya nyengir menunjukkan deretan giginya yang putih. Terlihat begitu manis. Setelah Kenan sedikit lebih bisa mengontrol kekesalannya. Ken menyidang kedua anak manusia itu. Yang satu istri kecilnya yang kelewat bandel dan susah diatur. Dan yang satu lagi. Entah sudah tobat. Atau hanya pencitraan. Bisa-bisa Henry digorok para tetua jika muncul sebagai Hani di kampung Makyun. Baiklah. Ken menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan seperti sedang melakukan perenggangan. Siapa yang mau bicara lebih dulu? Katie mengangkat tangannya. Ken menatapnya mempersilahkan. Aku tadi sudah izin. Padamu. Juga pada ibu. Jawab Katie yakin dan tegas. Aku tidak merasa itu benar. Ken menyembunyikan tangannya di belakang. Menatap istri kecilnya tajam. Tentu saja Ken harus menjaga ketegasannya di depan sang istri. Aku punya buktinya. Katie mengangkat tangannya. Kenan tersenyum mencemooh. Tunjukkan. Katie menoleh sedikit pada Henry dan memainkan alisnya. Henry tersenyum. Membuat Ken mendelik kesal melihat tingkah istri dan sepupunya itu. Katie mengambil HP-nya lalu membuka galeri dan menunjukkan sebuah video pada Kenan. Dengan latar kamar dan Kenan yang sedang tertidur pulas. Om sayang. Katie keluar dulu ya. Suara Katie. Kiem. Suara deheman Kenan yang masih tertidur. Suara Katie dan Hani cekikikan. Om suami. Katie jalan-jalan dulu ya. Suara Katie dan Hani cekikikan lagi. Lalu keduanya melihat ke arah kamera dan menyatukan ujung jari telunjuk dan jempol, hingga membentuk lingkaran. Dengan latar Kenan yang masih pulas. Video berakhir. Mata Kenan membulat sempurna. Ia merasa telah dimanipulasi. Apa ini semua ide Henry? Katie dan Hani sama-sama mengalihkan pandangannya. Ya, itu. Katie menggaruk lehernya yang tidak gatal. Itu, tidak penting kan? Yang penting adalah Om sudah mengizinkan aku keluar jalan-jalan. Dan kami punya buktinya. Henry mengangguk-angguk tanpa beban. Baiklah. Aku akan menghukummu nanti malam. Ujar Kenan selesai dengan Katie. Kenan beralih menatap Henry. Dan kau. Ken menunjuk muka Henry. Kau punya banyak kesalahan. Henry hendak berucap. Namun sudah dipotong oleh Kenan. 1. Lingerie. Itu. Aku bisa menjelaskan. 2. Berbohong ibu sakit. Bibi Yun memang sakit. 3. Menculik istriku. Wah. Sekarang kau bahkan sudah mengakuinya.
Perkembangan yang bagus. 4. Kau memakai bajuku. Aku terpaksa. Aku tak punya baju lagi. Kau mau para tetua menggorok leherku dan mengarak keliling kampung. Itu sangat kejam. Karena itu bertobatlah. Dasar sialan. Ken menendang betis Henry. Au. Kamu bisa tidak sih jangan main kasar. Kenan mengatur emosinya lagi. Dosa besarmu itu. Bagaimana kau akan membawanya? Tentu saja. Dengan tubuh istrimu. Menunjuk Katie dengan kedua tangannya yang terbuka dan wajah tanpa dosa. Katie dengan tak tahu malu mengangkat sedikit dasternya dan membungkukkan badan dengan satu kaki ditekuk. Ala putri memberi hormat. Kurang ajar. Ken memanjangkan kakinya menendang sekali lagi sepupu tak berakhlak yaitu. Bab 68. BUUG. Gara memukul pria itu dari belakang hingga tersungkur dan tak sadarkan diri. Wajah Kai sudah mau menangis saja. Dengan segera, Gara memeluk wanitanya. Kai menangis terseduh. Gara melirik pria yang tersungkur itu dengan mata tajamnya. Kayla duduk di sofa kamarnya. Dengan selimut yang membungkus seluruh tubuhnya. Kai masih terseduh. Gara muncul setelah membereskan pria bertopeng yang sudah menyusup ke kamar kekasihnya. Gara berjalan mendekat, dan duduk berlutut di depan Kayla. Kau pasti sangat takut sekarang. Kai menggeleng. Selama bersamamu, aku tidak. Gara tersenyum. Karena itu, jangan tinggalkan aku Gara. Pinta Kai memohon. Gara mengelus pipi Kayla lalu tersenyum. Menatapnya dengan sayang. Kita harus bicara pada Paman Malvin. Wajah Kai sedikit berubah. Seolah menanyakan kenapa. Ini adalah rumahnya. Dan juga kamarmu. Mereka bahkan sudah menyusup sampai kemari. Kita harus meminta paman untuk memperkuat penjagaan. Dan juga bodyguard yang lebih kuat untukmu. Tidak, Kai menggeleng. Jika Dedi memperkuat penjagaan, kita akan semakin sulit bertemu. Gara tersenyum lagi mendengar ucapan kekasihnya itu. Kau harus ingat, aku seorang Gara. Anak dari seorang Daniel. Kami memiliki gen yang sama. Memiliki darah yang sama. Dan memiliki hati yang hampir sama. Gara menarik tangannya dan melihat tangan itu mengepal kuat. Gara, Kai menangkup wajah pria di depannya. Mengecup singkat bibirnya. Kenapa tidak kau saja yang menjagaku Gara? Aku masih ada urusan untuk diselesaikan Kai. Bawa aku serta bersamamu. Kayla, air mata Kai luruh. Ia menangis terseduh. Gara menelan ludahnya susah. Itu membuatnya lemah. Gara memeluk tubuh wanitanya. Jika begini bagaimana caraku membuat perhitungan pada ayah? Aku yakin dia di balik semua ini. Pikir Gara. Ia melepaskan pelukannya. Kai, maukah kau mendengarkan aku? Bujuk Gara. Aku harus menyelesaikan beberapa urusan. Ini tidak akan lama. Begitu selesai aku akan langsung kemari. Aku mencintaimu Kai. Aku tak ingin kamu dalam bahaya. Karena itu aku. Apa kau akan menyerang Dedi Mal lagi? Potong Kai. Gara tersenyum tipis. Tidak, karena itu. Baiklah. Ucap Kai. Aku akan menunggumu menyelesaikan semua urusanmu. Gara tersenyum. Setidaknya dia bisa sedikit lebih tenang dalam mengurus ayahnya kali ini. Ingatlah. Sekarang kau benar-benar sedang diincar. Pastikan selalu dalam jangkauan para bodyguardmu. Angguk Kai. Kayla pagi itu berangkat kuliah dengan bodyguard yang menyertainya. Walau Malvin sedikit heran. Kenapa Kayla tiba-tiba meminta beberapa bodyguard untuk menjaganya? Akan tetapi, Malvin tidak bertanya banyak. Dia cukup tahu Kayla. Anak gadisnya itu pasti memiliki rencana. Dan akan memberitahunya nanti jika sudah tiba saatnya. Sekarang, yang Malvin lakukan hanyalah mendukung penjagaan untuk Kai. Sedangkan Gara, dia membawa pria bertopeng yang menyusup itu bersamanya ke sebuah tempat yang dia sebut sebagai villa menyiksaan. Di sana, pria itu dirantai di ruang bawah tanah. Salah satu orang Gara menyiramkan seember air dingin. Pria bertopeng itu tersadar. Gara yang telah melepas penutup muka pria itu tidak begitu kaget. Sejak awal dia sudah merasa mengenali suara pria itu. Dia memang orang suruhan Daniel ayahnya. Dengan sorot mata tajam menusuk, Gara menatap pria yang mulai membuka matanya itu. Pria itu tertawa begitu melihat Gara dan menyadari dirinya berada di ruang remang dengan tubuh terikat. Sepertinya kau memang sudah bosan hidup rupanya.
Kau tidak terlihat terkejut, Tuan Muda. Tentu saja. Sejak awal aku tahu kau orang ayahku. Apa kau sedang berusaha mengorek informasi dariku, Tuan Muda? Bagaimana menurutmu? Pria itu tertawa lagi. Salah satu orang Gara yang kesal menendangnya dengan keras, hingga wajahnya berdarah. Gara mengangkat tangannya agar berhenti. Orang Gara, sebut saja Miki, menunduk kecil dan mundur. Sebenarnya, aku bisa melepaskanmu. Tapi, kau sudah sangat lancang masuk ke dalam kamar kekasihku. Bahkan lancang menyelinap ke kamar mandi dan menyerang privasinya. Gara berjalan ke salah satu sudut, memilih beberapa benda tajam yang berderet rapi. Tangannya menyentuh salah satu pisau berukuran kecil, lalu berpindah pada pisau yang lebih besar, lalu berpindah lagi pada sebilah samurai. Pria bertopeng itu menelan ludahnya. Aku tak begitu tertarik dengan informasi darimu. Gara mengambil satu bilah samurai yang berkilau. Pria bertopeng itu sedikit bergetar. Gara berjalan mendekat dengan langkah pelan sambil menyeret samurai hingga menimbulkan bunyi yang membuat tawanannya bergidik dan makin ciut. Aku sangat marah saat kau masuk ke kamar mandi di mana kekasihku sedang dalam keadaan polos. Gara berhenti tepat di depan tawanannya, menghentikan samurai yang dia bawa di depan tubuhnya dan beradu dengan lantai. Tawanannya semakin gemetar. Keringat pun bercucuran. Haruskan aku mencongkel mata yang sudah melihat tubuh kekasihku? Tatap dingin Gara sudah sangat menusuk tawanannya, menembus keberaniannya untuk sekedar menatap balik. Malvin duduk di ruangannya, memikirkan Kayla yang sedikit membuatnya penasaran. Suara gaduh yang dia dengar dari kamar gadis itu cukup membuat Malvin curiga. Ditambah kini Kai meminta tambahan bodyguard menjaganya. Suara pintu ruangannya yang diketuk membuat pikiran Malvin buyar. Masuk. Salah satu sekretarisnya masuk. Tuan, seorang pemuda ingin bertemu dengan Anda. Dia menyebut dirinya Gara. Gara, gumam Malvin sedikit tertegun. Biarkan dia masuk. Perintahnya. Tak lama kemudian, Gara memasuki ruangan. Malvin mempersilahkan Gara untuk duduk di sofa tamu. Ada apa?